Pak Rubion. Melihat tingkat kerumitan sandi yang Bapak buat dibandingkan dengan sandi yang dibuat oleh institusi lain, Anda saya tugaskan untuk membentuk badan pemberitaan rahasia. Badan ini juga akan menyeragamkan persandian di semua kementerian dan instansi lainnya. Siap, Pak. Saya akan menjalankan perintah. 75 tahun yang lalu, tepatnya 4 April 1946, pukul 10 pagi, Letnan Kolonel Dr. Rubiono Kertopati menerima mandat untuk mendirikan sebuah badan pemberitaan rahasia Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Dinas Kode. Dinas Kode bertugas mengamankan distribusi berita penting pemerintah. Saat itu, Dinas Kode berkantor di gedung kantor Kementerian Pertahanan yang terletak di Jalan Gondo Kusuman. Kemudian berpindah di Jalan Batana Warsa nomor 4 di depan Gereja Santo Antonius Kota Baru. Dinas Kode juga sempat berpindah di Jalan Mahameru nomor 1 yang saat ini menjadi kantor Jiwasraya dan Jalan Batana Warsa nomor 32. Pada bulan September 1948, Dinas Kode berubah menjadi Dinas Kode Staf Angkatan Perang. Saat terjadi agresi militer Belanda II, yaitu Desember 1948, Dinas Kode Staf Angkatan Perang membangun markas darurat di Dukuh Samigaluh Kulon Progo, yang berperan penting sampai dengan Juni 1949. Setelah peristiwa Jogja kembali, pada Juni 1949, kantor kembali ke Yogyakarta dan bertempat di salah satu gedung sekolah di daerah Kota Baru. 2 September 1949, Dinas Kode Staf Angkatan Perang berubah menjadi Jawatan Sandi Angkatan Perang, dan kantornya pun berpindah ke Pavilion Gedung Mahameru nomor 1. Saat terjadi penyerahan kedaulatan di Jakarta pada 27 Desember 1949, personil Jawatan Sandi mulai memindahkan kantor ke Jakarta dan menempati gedung di Jalan Kebon Sirih. 23 Januari 1950 terjadi pemberontakan APRA, dan demi keamanan aktivitas Jawatan Sandi dipindahkan ke kantor Kemenhan yang ada di daerah Gambir. Perubahan kelembagaan kembali terjadi pada 14 Februari 1950, yaitu Jawatan Sandi Angkatan Perang berubah menjadi Jawatan Sandi. Selanjutnya, pada bulan Maret 1950, Jawatan Sandi menempati kantor baru di Jalan Tosari nomor 96, Jakarta. Pada tahun 1960, Jawatan Sandi berkembang menjadi 4 bagian, yaitu bagian umum, pendidikan, penyelidikan, dan teknik. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 7 tahun 1972, Jawatan Sandi ditetapkan menjadi lembaga sandi negara. Upaya pengembangan sumber daya manusia di bidang persandian ditingkatkan dengan mewujudkan pendirian Akademi Sandi Negara yang telah digagas sejak tahun 60-an. Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga sandi negara, pada tahun 1981 mulai dibangun kantor di Ragunan, Jakarta. Gedung tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto pada September 1983 setelah digunakan sejak setahun sebelumnya. Sebuah kabar duka menyelimuti lembaga sandi negara. Mayor Jenderal Rubiono Kertopati dilarikan ke rumah sakit dan meninggal pada tanggal 23 Juli 1984. Tunai sudah pengabdian beliau kepada Ibu Pertiwi setelah 38 tahun berkiprah di dunia persandian. Sejak saat itu, kepemimpinan di lembaga sandi negara dilaksanakan oleh Bapak Wijanarko. Barulah pada tahun 1986 dilantik Kepala Lembaga Sandi Negara yang baru, yaitu Laksamana Muda TNI Purnawirawan Subardo. Beliau menjabat selama 12 tahun. Pada masa kepemimpinan beliau inilah disusun buku sejarah persandian RI dan pembangunan Monumen Sonopati dalam rangka memperingati 50 tahun persandian. Setelah periode tersebut, kepemimpinan di lembaga sandi negara terus mengalami perubahan dan perkembangan. Pada tahun 1998, Kepala Lembaga Sandi Negara dijabat Laksamana Muda TNI Purnawirawan BO Hutagalung SIP.
Pada tahun 2002, Kepala Lembaga Sandi Negara dijabat Mayor Jenderal TNI Haji Nahrawi Ramli, SE. Pada tahun 2003, pendidikan Akademi Sandi Negara berkembang menjadi Sekolah Tinggi Sandi Negara. Selanjutnya, tahun 2009, Kepala Lembaga Sandi Negara dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Wiryono Budiharso, SIP. Pada tahun 2011, Kepala Lembaga Sandi Negara dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Joko Setiadi, MSI. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, terutama komunikasi melalui jaringan internet, mengharuskan lembaga sandi negara untuk menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Maka, atas perintah Presiden Joko Widodo, pada tahun 2017, lembaga sandi negara bertransformasi menjadi Badan Cyber dan Sandi Negara. Sejak tahun 2019 hingga saat ini, Kepala BSSN dijabat oleh Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Di tahun yang sama pula, Sekolah Tinggi Sandi Negara berubah nama menjadi Politeknik Cyber dan Sandi Negara. Museum Sandi mengucapkan selamat